Buah iblis atau Akuma no Mi, buah misterius yang berada di dunia One Piece yang jika dimakan akan memberikan kekuatan yang luar biasa. Dengan imbalan, si pemakan buah ini kehilangan kemampuan berenangnya untuk selamanya. Kekuatan yang didapat dari buah iblis ini bervariasi tergantung jenis buah iblisnya. Nah, buah iblis itu ada 3 jenis: Paramecia, Zoan, dan juga Logia. Di video ini gue mau coba share soal buah iblis yang tipe Zoan. Buah iblis tipe Zoan ini memberikan kekuatan ke si pemakan buahnya untuk berubah bentuk ke spesies lain. Kemampuan buah iblis tipe Zoan ini pertama kali ditunjukkan di chapter 135 oleh Dalton. Si pemakan buah iblis tipe Zoan ini memiliki 3 bentuk perubahan dasar. Yang pertama, Hitogata. Bentuk natural si pemakan buah iblis tipe ini. Bisa dibilang bentuk normal dialah. Awalnya manusia, ya Hitogatanya ya manusia. Kayak para anggota CP9 itu. Kebanyakan makan tipe Zoan ini. Atau awalnya Fishman, ya bentuk Hitogatanya ya Fishman, kayak si Jack dari Beast Pirates. Yang kedua, Jinjugata. Bentuk ini adalah bentuk hybrid atau bentuk gabungan antara bentuk natural si pemakan buah dengan bentuk spesies yang didapat dari buah iblis tipe Zoan ini. Yang ketiga, Kemonogata. Ini adalah bentuk perubahan total ke spesies tertentu yang didapat dari buah iblis tipe Zoan. Full transform gitulah. Tapi, ketika pengguna buah iblis tipe Zoan ini melatih kekuatannya, mereka bisa bertransformasi lebih dari 3 bentuk dasar itu. Seperti Marco, yang bisa merubah hanya bagian tubuh tertentu saja. Atau kayak Chopper, dia bisa bertransformasi paling tidak dalam 7 bentuk yang berbeda meskipun tanpa menggunakan Rumble Ball. Buah iblis tipe Zoan ini ada istilah series sama model. Apa itu? Gini, series itu dikelompokkan berdasarkan variasi dari suatu binatang. Misalnya nih, Chaka, Jabura, sama Lasso. Mereka ini memakan buah iblis dengan series yang sama, yaitu Inu Inu no Mi, termasuk dalam series anjing. Tapi modelnya berbeda-beda. Chaka Inu Inu no Mi model jakal. Kalau Jabura, Inu Inu no Mi model wolf atau serigala. Kalau Lasso, Inu Inu no Mi model dachshund. Contoh lain, Dalton sama Kaku. Mereka berdua ini memakan buah iblis Ushi Ushi no Mi. Dalton Ushi Ushi no Mi model bison, sedangkan Kaku Ushi Ushi no Mi model jerapah. Terus ada lagi, si Gorgon Sisters sama Orochi. Gorgon Sisters makan buah iblis Zoan Hebi Hebi no Mi model anaconda sama model king cobra. Kalau Orochi makan buah iblis Hebi Hebi no Mi model Yamata no Orochi. Tapi buah iblis punyanya Orochi ini bukan Zoan biasa, tapi Mythical Zoan. Ini termasuk dari subkelasnya dari Zoan. Nah, kita bahas Mythical Zoan nih. Mythical Zoan ini termasuk dalam subclass dari buah iblis tipe Zoan yang memberikan kemampuan untuk berubah menjadi makhluk yang berhubungan dengan mitos atau legenda. Disebutkan kalau Mythical Zoan ini adalah jenis paling langka dari tipe Zoan dan bahkan disebut lebih langka dari buah iblis tipe Logia. Hal ini disebutkan oleh Kizaru di chapter 554 ketika dia menghadapi Marco. Sejauh ini ada 5 orang yang disebut memiliki kekuatan buah iblis Mythical Zoan ini. Siapa aja? Yang pertama, Tori no Mi model Phoenix. Buah iblis ini memberikan kekuatan ke si pemakannya untuk berubah menjadi Phoenix. Buah iblis Mythical Zoan ini dimiliki oleh Marco. Bukan hanya kemampuan untuk berubah menjadi Phoenix saja, tapi juga keunikan dari Phoenix itu sendiri. Dalam mitos atau legenda, Phoenix memiliki kemampuan untuk beregenerasi. Nah, kemampuan regenerasi ini pun dimiliki oleh Marco yang memakan buah iblis Zoan ini.
Selain kemampuan regenerasi untuk dirinya sendiri, kemampuan regenerasi ini bisa dia pakai ke orang lain, walaupun tidak seampuh ketika dia gunakan ke dirinya sendiri. Terlihat ketika dia menjadi dokter di kampung halamannya Shirohige. Yang kedua, Hito-Hito Nomi model Daibutsu. Buah iblis ini memberikan kekuatan ke si pemakannya untuk berubah menjadi Daibutsu atau Buddha emas raksasa. Buah iblis Mythical Zoan ini dimiliki oleh Sengoku. Secara garis besar, kemampuan yang diberikan oleh buah iblis ini adalah perubahan ke Buddha emas raksasa yang diikuti dengan meningkatnya kekuatan fisik yang luar biasa. Bisa dikira-kira ya, kalau ukuran badannya segitu gede dan terbuat dari emas, wah seberapa nih powernya. Pengguna buah iblis ini juga dapat mengeluarkan semacam shockwave dari telapak tangannya. Nah, ini masih belum pasti juga apakah kekuatan ini merupakan bagian dari meningkatnya kekuatan fisik yang diberikan atau merupakan kemampuan unik yang didapat dari Daibutsu itu sendiri. Kayak punya Marco tadi, Phoenix punya regenerasi. Apakah Daibutsu punya kekuatan shockwave dari telapak tangannya? Kalau dalam mitos atau legenda, Buddha selalu menggunakan telapak tangannya untuk menyerang. Kalau lu nonton Karasakti zaman dulu tuh, itu Buddha nyerang dengan telapak tangannya juga kan? Terus di mana? Kung Fu Hustle. Kalau lu nonton juga, itu ada yang namanya jurus telapak tangan Buddha. Ketika Sengoku berubah menjadi Buddha emas di Akmarin Fort, ini juga masih belum terkonfirmasi apakah perubahan ini merupakan perubahan full atau masih hybrid. Kalau dilihat-lihat sih itu kakinya Sengoku juga masih biasa aja kayak kaki dia sebelum berubah. Kalau yang waktu itu belum full transform, kira-kira full transformnya bakal kayak gimana ya? Agak ragu juga apakah kita bakal lihat Sengoku bertarung lagi, karena sekarang dia udah jadi kakek-kakek slow yang makan crackers beras. Yang ketiga, Inu-Inu Nomi model Kyubi no Kitsune. Buah iblis ini memberikan kekuatan ke si pemakannya untuk berubah menjadi rubah ekor 9. Buah iblis Mythical Zoan ini dimiliki oleh Katarina Devon, si anak buahnya Blackbeard. Nah, buah iblis ini masuk ke series yang sama kayak Chaka dan Jabura, sama-sama Inu-Inu Nomi. Sejauh ini kita belum melihat si pengguna buah iblis ini bertarung, jadi masih belum begitu jelas kekuatannya gimana. Tapi ada satu kemampuan unik yang pernah diperlihatkan Katarina Devon, yaitu dia bisa berubah menjadi orang lain. Bukan hanya penampilan dan suara orang yang ditiru, bahkan juga baju dari orang tersebut. Waktu itu di chapter 925, Katarina Devon berubah menjadi Absalom. Dalam cerita mitologi, Kitsune ini disebutkan memang memiliki kekuatan berubah wujud untuk mengelabui manusia. Jadi, kemungkinan kekuatan yang dimiliki Katarina Devon ini adalah kekuatan khususnya yang didapat dari buah iblis ini. Yang keempat, Hebi-Hebi Nomi model Yamata no Orochi. Buah iblis ini memberikan kekuatan ke si pemakannya untuk berubah menjadi Yamata no Orochi atau ular berkepala 8. Buah iblis Mythical Zoan ini dimiliki oleh Kurozumi Orochi. Sejauh ini kekuatan buah iblis ini belum begitu terlihat. Dalam seri One Piece, Orochi terlihat cuman berubah bentuk menjadi ular kepala 8 ini. Dan jelas kalau kekuatan fisiknya ya meningkat, tapi ya cuma itu aja, nggak ada yang lain. Mungkin belum terlihat aja kali ya. Tapi apa kita nggak bakal ngelihat kekuatannya karena dia udah mati di tepas Kaido? Apa beneran udah mati itu orang? Mungkin bisa cek video pembahasan gue soal Orochi di video sebelumnya. Hehe. Yang kelima, buah iblis punya Kaido. Sejauh ini kita belum tahu nama dari buah iblis yang dimakan Kaido ini. Tapi dikonfirmasi kalau buah iblis yang dia makan adalah buah iblis tipe Mythical Zoan. Buah iblis ini memberikan kekuatan ke si pemakannya untuk berubah menjadi naga raksasa berwarna biru yang punya lingkaran api di 2 kaki depannya.
Dalam bentuk naga raksasa ini, dia bisa terbang di udara dan bahkan bisa menembakkan semacam gelombang laser dari mulutnya. Wow, dengan ukuran sebesar ini kita bisa kira-kira ya betapa dahsyatnya daya hancur dari kekuatan buah iblis ini. Oke, itu tadi penjelasan dan macam-macam buah iblis tipe Mythical Zoan. Terima kasih ya yang udah nonton videonya sampai sini, subscribe dulu lah ya. Tungguin aja video tentang One Piece atau anime lain yang selanjutnya. Sekarang gue pamit dulu, thank you and see ya!